Suku Bajo memiliki keyakinan penuh atas sebuah ungkapan bahwa Tuhan telah memberikan bumi dengan segala isinya untuk manusia. Keyakinan tersebut tertuang dalam satu falsafah hidup masyarakat Bajo, yaitu Papu Manak Ita Lino Bage Isi-isina, Kita Naja Manusia, Mamikira, Batingga, Kolekna, Mangge Lolana, yang artinya Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya. Kita sebagai manusia yang memikirkan bagaimana cara memperoleh dan mempergunakannya. Adik, cuaca hari ini cerah sekali. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ikan banyak. Iya, semoga tahun kapal mereka banyak. Menarik Wakatobi itu kan sebetulnya ada sebuah, jadi Wakatobi ini kan secara umum kita mempunyai 5 suku, ya. Di antara 5 suku utama itu salah satu suku di dalamnya adalah suku Bajo. Dan itulah yang membuat Wakatobi itu menjadi sangat unik, karena di dalamnya itu ada suku Bajo. Bahkan suku Bajo ini mendiami kelompok terbesar di ibu kota kabupaten. Sehingga dari ibu kota kabupaten itu mau ke kelompok ke masyarakat Bajo itu hanya kurang lebih 5 menit. Nah, itulah uniknya Kabupaten Wakatobi itu. Itulah yang memberikan warna-warni yang membedakan dengan kabupaten lain. Di Indonesia sendiri itu tersebar pada 21 provinsi di seluruh Indonesia. Ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, kemudian di Maluku, bahkan juga di Kepala Burung Malaysia, di Papua juga ada. Nah, sedangkan di dunia ini itu dia terkonsentrasi pada 3 negara. Ada Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Nah, di negara-negara lain juga ada seperti di Thailand, kemudian di Vietnam, tapi itu kecil. Ya, mereka di Vietnam itu disebut mereka Mokeng namanya kalau di Vietnam, dan di Thailand juga namanya Mokeng, orang laut. Ya, jadi mereka tersebar di seluruh dunia. Tapi kalau di tempat-tempat seperti di Hong Kong juga ada, ya kemudian di Afrika Selatan juga ada. Hanya penamaan mereka lain-lain. Kalau di Afrika namanya Bajon. Salah satu ciri dari suku Bajo adalah kelihayan dan pengetahuan keilmuan mereka mengenai ikan yang begitu luar biasa. Dengan hanya melihat ikan, mereka dapat mendiagnosis apakah seekor ikan mempunyai penyakit atau tidak. Suku Bajo di antara suku pelaut lain seperti Bugis dan Makassar terkenal akan keterampilan bernelayan. Mereka menguasai ilmu perbintangan dan berbagai ilmu pengetahuan tentang alam, sehingga mereka mengetahui mana yang dapat ditangkap dan dikonsumsi. %97 laut dan cuma 3% daratnya itu, khususnya dalam pengelolaan potensi sumber daya kelautan, itu maka boleh dikatakan bahwa masyarakat Bajo itu kebunnya itu di laut. Karena kebunnya di laut, maka pola dan mekanisme pengelolaan dan pengambilan sumber daya itu dia melihat bahwa bagaimana mengambil sumber daya itu di satu aspek untuk memanen hasil, tapi di aspek lain bagaimana juga kebunnya terjaga sehingga menghasilkan ikan lebih cukup untuk memberikan.
jasa yang paling besar keberadaan orang Bajo di Nusantara ini adalah yang pertama, orang Bajo ini punya jasa besar dalam menyebarkan bahasa Melayu. Jadi bangsa-bangsa suku-suku lain di Indonesia ini bisa bahasa Melayu karena memang melalui media perantara penyebaran oleh masyarakat Bajo, orang Bajo. Karena mereka yang punya perahu, mereka yang punya kapal, mereka lah yang bawa itu penutur bahasa itu. Kemudian orang Bajo juga merupakan punya jasa besar di dalam menyebarkan tanaman sagu. Itu bukan saja Indonesia tapi Asia Pasifik, bahkan sampai ke Australia. Mereka membawa tanaman sagu itu, sehingga itu berkembang di mana-mana ada sagu. Lalu yang ketiga, punya jasa juga dalam ikut serta menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Suku Bajo adalah suku yang lahir dan hidup di laut. Kawasan Wakatobi merupakan perhatian dunia, terutama dengan kehadiran Taman Nasional Lautnya dan keberadaan suku Bajo yang secara tradisional dan turun-temurun mengelola dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang, terutama di perairan dangkal. Pak, bukankah dengan adanya Taman Nasional, wilayah pencarian hasil laut jadi terbatas? Sepanjang pengalaman kami sebagai suku yang bergelut dengan laut, dengan adanya Taman Nasional, hingga saat ini belum merupakan sesuatu yang menjadikan lahan bagi kami terbatas, tetapi masih biasa-biasa seperti sebelumnya. Tapi setelah sebagian masyarakat Bajo sudah menetap di darat, kira-kira apa solusi yang terbaik untuk masyarakat Bajo sekarang? Solusi yang tepat untuk masyarakat Bajo barangkali bagi pemerintah terkait supaya banyak memberikan pelatihan-pelatihan, memberdayakan mereka sehingga mereka mampu berkompetisi dalam hal mengelola terumbu karang dan melestarikan karang Wakatobi secara baik. Upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melepaskan masyarakat pesisir atau suku Bajo dari perangkap kemiskinan telah dilakukan melalui beberapa pendekatan multidimensi. Terlebih lagi, bagi suku Bajo yang mengikatkan diri secara kultural dengan laut turun-temurun. Perhatian pemerintah itu utamanya dengan memperhatikan pemberdayaan ekonomi dan generasi mudanya agar lebih fokus dalam menempuh jalur pendidikan dan tidak semata-mata memperhatikan kehidupan untuk melaut. Berkaitan dengan program konservasi, Ditjen KP3K juga berupaya melibatkan masyarakat suku Bajo dalam beberapa kelembagaan terkait. Hasilnya, kini masyarakat suku Bajo sangat berpartisipasi dalam menjaga konservasi perairan Wakatobi. P3MP sudah dibentuk cabangnya di suku Bajo untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat Bajo. Adapun kegiatan yang menunjuk untuk masyarakat Bajo yang dominan sekarang yaitu kelompok diving yang dinamakan oleh Sail Wakatobi Diving Club yang mayoritas orang Bajo anggotanya. Saya salah satu pemuda Bajo yang dilatih diving oleh P3MP untuk menjaga kelestarian terumbu karang di Wakatobi. Tujuan dari kelompok Sail Wakatobi Diving Club itu untuk menambah ilmu masyarakat Bajo tentang bagaimana cara mengelola sumber daya kelautan itu supaya bisa kita gunakan dengan cara yang positif.
Pemberdayaan masyarakat suku Bajo berdimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial dengan harapan terjadi penguatan solidaritas sosial untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok yang mampu memperjuangkan kelompok mereka. Hasilnya dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat suku Bajo dalam kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas terumbu karang di kawasan Wakatobi. Tugas Pokmaswas mengawasi terumbu karang yang ada di DPL. Pengawasan kami di Desa Waha, Pokmaswas itu 1 minggu 2 kali. Di antara 1 minggu itu adakan penyedaran kepada masyarakat yang aktivitasnya di karang. Dan setiap bulan itu 1 kali dengan pengawasan jarum kabupaten dilibatkan dengan suku Bajo, dan orang Bajo itu diharuskan karena mereka itu tinggal di laut, dan diutamakan suku Bajo itu harus memelihara terumbu karang demi kelangsungan Kormet 2 ini, itu Kormet 3 akan datang. Dan selanjutnya pengawasan kami selama 1 bulan 1 kali itu tidak lepas dari suku Bajo, dan pengawasan kami juga di desa setiap 1 minggu itu 2 kali. Suku Bajo yang ada di Wakatobi ini, yang ada di Wanci, 4 desa itu semua dilibatkan, terutama Pokmasnya termasuk anggotanya, dan sedangkan anggota Pokmaswas yang ada di Desa Waha 10 orang, 3 orang pengurusnya, 7 orang anggota. Keseriusan untuk pemberdayaan suku Bajo tampak dari berbagai program pemerintah, seperti pemberian bantuan perahu dan perlengkapan menangkap ikan yang memadahi. Di samping juga secara terus-menerus dilakukan sosialisasi akan pentingnya konservasi, sehingga lambat laun tidak terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan dengan berbagai program bantuan yang diterima, kesejahteraan suku Bajo pun makin meningkat. Saya adalah masyarakat pesisir yang sumber kehidupan saya semata-mata hanya di laut. Yang tadinya kami itu nelayan pakai sampan, tapi setelah adanya PNPN Mandiri Perikanan, kami mendapat bantuan, kami bikin bodi. Setelah itu ya kami melaut di bodi, yang jelasnya dari sampan ke bodi ada peningkatan sedikit. Yang tadinya kalau kami melayu di sampan, yang rata-rata per bulan itu 500, bisa meningkat sampai 1 juta. Ya artinya kami rasakan ada perbedaan sekali. Alhamdulillah dengan adanya PNPM Perikanan Kelautan ini, ya di 9 orang di 1 kelompok itu, yang anggota-anggota lain ya sudah memiliki bodi sendiri-sendiri. Pokoknya kita beternak lobster dari tahun 2000, bibitnya kita datangkan dari Pulau Buton. Penjualannya biasa kita jual lokal, kemudian kadang kita kirim ke Kendari. Harganya per kilo, kalau untuk kita harga penjualan 300.000 per kilonya. Kalau untuk lobster, pendapatannya kita paling 10 jutaan gitu, per 1 bulan.
Seperti halnya dalam masyarakat pesisir pada umumnya, peran perempuan Bajo merupakan faktor yang menstabilkan ekonomi rumah tangga. Kini, perempuan Bajo mulai aktif dengan melakukan berbagai pekerjaan seperti mengurus pekerjaan reproduktif, melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan uang, dan melakukan pekerjaan sosial. Kalau pendapat saya itu dulu kan orang Bajo ya duduk, sekarang harus berjuang juga untuk hidup, untuk mencari, untuk membantu suami. Kemudian termasuk ibu-ibu ada yang memancing, ada juga yang bikin keterampilan termasuk topi dari daun ini, daun lontar. Anak-anak senang dengan ini untuk bawa sekolah. Nah, setelah ada masuk, ada yang bertanya, apa ini? Kita bilang melembah kertas. Dari mana? Tanya dari apa yang sering membuat minuman itu jus. Situ saya pesan kumpul, tapi mereka bilang untuk apa? Saya bilang untuk tas. Apakah bisa atau bagaimana? Saya bilang bisa. Setelah mereka lihat kaget. Ya, banyak pesan. Nah, setelah masuk dari luar, pertama dari Buton, dari Kendari, ya, dia lihat ini, ya, mereka juga senang. Menurut saya harus kita kembangkan untuk orang lain supaya jangan buang sembarang. Termasuk limbah-limbah begini harus kita manfaatkan sekarang. Lagi aku mamia kau mapore ni kaore intanggai kale kune akan mapial namili pulsa namili pulsa dai ko bersama 51 nia kadang tapi tu saya isian gagah muda dan tahapin. Pokoknya wira swasta banyak, seperti ibu-ibu. Adanya modal dari PNPM, jadi ibu-ibu berani untuk mengambil modal dari situ sehingga ditingkatkan. Jadi kalau untuk masalah kegembiraannya orang-orang di sini dengan perbedaan dulu dengan sekarang itu sangat tinggi sekali. Begini, seperti suami kan tidak melaut sampai di tempat jauh, karena kan kalau boleh saya sebutkan, saya punya suami itu penambang pasir, begitu. Dan kemudian saya hanya menjual. Jadi walaupun dia sebagai penambang pasir, tapi kami merasa bahagia karena pendapatan kami itu digabungkan, kami bisa bikin rumah, bikin apa yang kami cita-citakan itu bisa tercapai. Dan anak kami bisa sekolah sampai di SMA. Ya. Itu pun kalau dibandingkan kebahagiaan itu mungkin tidak ada lagi bandingannya. Jadi kalau kita mau bicara masalah kehidupan itu mungkin lebih meningkat sekali. Karena dengan pendapatan itu tadi mungkin kami bisa dapat beli TV, bisa dapat beli ini itu. Jadi kalau kita berbicara masalah pendapatan mungkin sebagai saya pribadi itu mungkin nggak tahu juga ibu-ibu yang lain, tapi kalau saya rasakan ya kebahagiaan itu tidak ada taranya. Salah satu masalah serius yang mendesak untuk diatasi adalah persoalan pendidikan.
karena akan menjadi landasan bagi peningkatan mutu SDM suku Bajo. Dan dewasa ini, partisipasi masyarakat suku Bajo dalam dunia pendidikan makin tinggi. Ini akan memudahkan peningkatan kehidupan ekonomi dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan dan anak cucu suku Bajo. Semangat anak suku Bajo untuk bersekolah makin tinggi. Ini tampak dari ekspresi mereka yang sangat menikmati dalam mengikuti aktivitas belajar di sekolah. Selain itu, diperlukan juga pendidikan ekstrakurikuler agar anak-anak suku Bajo tidak ketinggalan dengan anak-anak di daerah lain. Mengingat mereka pula yang akan menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Untuk sekarang ini warga udah banyak yang sadar untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi untuk fasilitas sekolahnya udah memadai. Jadi untuk di generasi saya ini udah banyak yang sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau sarjana. Menurut saya dengan adanya kesadaran masyarakat suku Bajo untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi, masa depan kami akan lebih cerah. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia merasa perlu mengupayakan pemberdayaan masyarakat Bajo yang lebih tepat, akurat, dan kaya manfaat. Ini mengingat bahwa suku Bajo memiliki potensi yang sangat besar, sehingga diperlukan upaya-upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. Kebijakan pemerintah daerah adalah bagaimana komunitas Bajo ini kita angkat ke permukaan kebudayaannya, sehingga dia bisa menjadi contoh dan tauladan dalam pengelolaan kawasan sumber daya pesisir ini menjadi arif dan bijaksana. Satu. Yang kedua, bahwa kita empowering mereka, kita perkuat mereka dengan pendidikan yang bernama pendidikan wirausaha. Kita berikan bantuan modal, kita berikan bantuan teknologi, kita berikan bantuan lain sehingga mereka menjadi komunitas yang eksis dan menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Saya berharap dengan mulai majunya kehidupan masyarakat suku Bajo, kami generasi muda tidak lupa dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang kami miliki. Kita ingin maju, kita ingin meniru budaya modern, lalu lupakan budaya kita, sehingga karena kita tidak budaya modern itu bukan kita punya, kadang-kadang kita tidak tahu rohnya, kita gagal. Kita mau kembali ke budaya awal, sudah tidak bisa lagi, karena sudah hilang, sudah punah misalnya. Oleh karena itulah maka, bukan saja Bajo, tapi saya kira Indonesia, membangun Indonesia maju itu bukan berarti melupakan budayanya. Kita harus jaga budayanya, tapi juga masyarakat kita adalah masyarakat yang terdidik, yang berpikir maju. Nah, masyarakat Bajo, ya, melalui organisasi yang kita buat ini, ya kita inginkan kita akan menciptakan manusia-manusia yang digital tadi, manusia yang memang berpikir positif ke depan, berpikir berperasaan, ya, yang ke depan itu selalu lebih baik daripada yang terjadi sekarang ini. Jadi kita akan mengikuti perkembangan itu, tetapi berakar pada budaya ada, yang berpikir maju. Nah, masyarakat Bajo, ya, melalui organisasi yang kita buat ini, ya kita inginkan kita akan menciptakan manusia-manusia yang digital tadi, manusia yang memang berpikir positif ke depan, berpikir berperasaan, ya, yang ke depan itu selalu lebih baik daripada yang terjadi sekarang ini. Jadi kita akan mengikuti perkembangan itu, tetapi berakar pada budaya.
Kalau taruh tahu sekolah ni, dia mesti nak tuan.